Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba' ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbatna 'ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min duni ilahan laqad qulna izan syatata. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita berikan kepada Allah SWT. Selawat bering salam buat junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada khatib dan kepada kita semua, marilah sama-sama bertakwa kepada Allah SWT. Yang akan mendasari khutbah kita pada siang hari ini, kita ambilkan dan kita dasari dengan firman Allah SWT, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-13 dan 14. Yang mana ayatnya telah kita bacakan tadi, yang artinya kami akan mengisahkan kepada engkau Muhammad suatu berita besar. Mereka adalah para pemuda Al-Kahfi. Innahum fityah. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan. Fityatun amanu bi rabbihim. Dan kemudian kami tambah-tambah petunjuk untuk mereka. Wazidnahum huda. Warabbatna ala qulubihim, dan kemudian kami satu padukan hati-hati mereka. Idza qamu, kemudian mereka berdiri, faqalu, dan berbicara lantang, Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain daripadanya. Kalau kami menyeru Tuhan selain daripadanya, maka itulah ucapan kalimat yang jauh pada kebenaran. Bapak saudara, di awal tahun 2024 ini, kita bangsa Indonesia diberikan rahmat yang luar biasa. Yaitu melimpahnya jumlah pemuda, melimpahnya jumlah usia produktif, yang dalam kependudukan disebut dengan bonus demografi, bonus kependudukan. Banyaknya usia produktif
dan kemudian banyaknya jumlah pemuda. Dan ini tidak dimiliki oleh banyak negara. Tapi Indonesia Allah berikan jumlah pemuda yang banyak. Sehingga Indonesia itu disebut dengan negara muda. Karena penduduknya banyak yang muda-muda. Berbeda dengan banyak negara yang lain, negara itu disebut dengan negara tua. Karena penduduknya banyak yang tua-tua. Nah, sehingga dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita, Allah firmankan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita dengan sebutan naba'ah. Kami akan mengisahkan kepada engkau Muhammad suatu berita besar. Bukan berita biasa. Kenapa? Karena banyaknya jumlah pemuda tersebut. Innahum fityah. Karena banyaknya jumlah pemuda itu, maka Allah sampaikan inilah suatu berita besar. Bukan berita biasa. Kenapa? Karena memang di mana-mana di dunia ini yang mengawali perubahan itu adalah memang pemuda. Karena memang mereka memiliki tenaga besar, pikiran besar, langkah besar, tenaga besar, semangat besar. Jadi mereka sangat memungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Maka oleh itu mereka disebut orang-orang yang akan membuat berita besar. Yang juga nantinya akan menjadikan bangsa ini juga menjadi bangsa yang besar. Yang disebut dengan pemuda itu adalah mereka yang mampu menghadirkan kompetensinya, mampu menghadirkan prestasinya. Innal fata ma yaqulu fakana aba, laisal innal fata ma yaqulu fakana ahada, wa laisal fata ma yaqulu fakana aba. Dia namanya pemuda itu yang bisa menunjukkan ini prestasi kami, ini kompetensi kami, ini kemampuan kami. Bukan pemuda yang menyatakan bapak kami pangkatnya ini dan kemudian ini adalah tanya kepada bapak dahulu, bukan begitu. Tapi yang pemuda itulah mereka yang mampu menghadirkan kompetensi, mampu menghadirkan prestasi, dan kemudian mampu menghadirkan kinerjanya. Jadi artinya memang di sini adalah pemuda itulah memiliki kemandirian. Karena kompetensi dan kemampuan. Nah, di dalam surah Al-Kahfi ini, Bapak Saudara, di ujungnya sampaikan ayat yang ke-14. Idz qamu faqalu, maka mereka akan bisa berdiri gagah dan mereka akan bisa berbicara lantang dan mereka memiliki idealisme. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nadwa min duni ilahan laqad qulna idzan syatata. Di mereka yang memiliki potensi yang besar tadi, yang jumlahnya juga besar itu, maka ini memang potensi pada suatu bangsa, potensi pada suatu daerah, potensi suatu negara.
yang nanti akan mengantarkan bangsa negara itu menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Mereka bisa berdiri, idqamu, mereka bisa berdiri gagah, dan mereka juga bisa berbicara lantang, dan juga mereka mampu menunjukkan idealismenya. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nadwa min duni ilahan laqad qulna idzan syatata. Jadi kalau suatu ketika potensi muda yang berkarya memiliki prestasi itu dan mampu menunjukkan inovasi-inovasi yang dari dirinya, maka mereka ini juga potensi untuk menjadikan bangsa ini, daerah ini, umat ini, bangsa ini jadi bangsa yang besar. Itu makanya dalam ayat ini sampaikan, naba'ah, kami akan mengisahkan kepada engkau suatu berita besar. Itu pula makanya tahun 2045 nanti bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia merencanakan Indonesia emas. Indonesia ini akan menjadi salah satu dari 4 negara besar di dunia. Dan kita punya peluang, punya potensi untuk itu karena jumlah pemuda yang melimpah, jumlah pemuda yang merupakan bonus dalam kependudukan itu. Nah, dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita kapan pemuda akan bisa berdiri gagah, akan bisa lantang dan memiliki idealisme yang nanti akan menjadikan bangsa ini terhormat depan bangsa-bangsa lain. Maka dalam ayat ini ada 3 yang mesti kita bekalkan kepada mereka, yang ada 3 yang mesti kita perhatikan untuk mereka. Sebagaimana juga dalam banyak ayat disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada kita, agar memberikan perhatian kepada pemuda tersebut. Sebagai contoh misalnya ketika Yakub bertanya kepada anaknya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Yakub juga adalah seorang nabi yang peduli kepada pemuda, yang perhatian kepada anak keturunannya. Demikian juga ketika kisah Luqman dalam Al-Quran juga begitu. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, maka itu yang mesti kita bekalkan agar melalui pemuda yang merupakan potensi yang luar biasa ini bagi kita bangsa Indonesia ini, yang nanti pada akhirnya akan bisa menjadikan bangsa umat ini menjadi umat yang disegani oleh umat-umat yang lainnya. Yang pertama yang kita bekalkan kepada mereka adalah keimanan. Innahum fityatun amanu birabbihim. Seperti yang juga telah dituliskan dalam kita membangun bangsa ini. Apa yang dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145. Atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan bebas, maka dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang kita raih merah putih yang bisa kita kibarkan di Indonesia ini dengan gagah beraninya itu adalah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya dalam pembukaan Undang-Undang secara jelas Allah katakan kepada kita bahwasanya kemerdekaan merah putih bisa kita raih, kita kibarkan, itu adalah lantaran karena keimanan para pejuang-pejuangnya. Atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas bahwasanya bangsa ini didirikan juga atas pertolongan dan atas izin daripada Allah SWT. Karena yang berjuangnya adalah orang-orang yang berjuang dengan iman. Itu makanya, Bapak Saudara, berbicara masalah iman itu kewajiban negara.
Bagaimana negara untuk menjaga dan merawat iman rakyatnya itu suatu kewajiban. Kalau memang kita betul menyadari, memahami tentang apa yang ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi itu. Maka itu tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa urusan agama itu urusan pribadi. Pemerintah tidak perlu mengurus agama, serahkan kepada pribadi. Itulah pemikiran yang sesat dan menyesatkan di dalam berbangsa bernegara. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak perlulah negara mengurus masalah agama itu. Karena itulah urusan pribadi dengan Tuhannya. Itulah pikiran yang sesat di dalam bernegara. Betapa banyak dalam ayat-ayat Undang-Undang Dasar menyatakan negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa masalah iman adalah menempati posisi utama di dalam memerdekakan bangsa ini, dan juga dalam rangka untuk mempersiapkan pemuda hari ini yang akan memimpin bangsa nantinya ketika pada tahun 2045 itu. Maka saya itu bahwa saudara, apalagi kita di Sumatera Barat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam undang-undang itu dinyatakan adat basandi syarak basandi kitabullah adalah karakteristik, adalah kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Maka usai itu kita di Sumatera Barat mesti sungguh-sungguh memantapkan, menanamkan keimanan kepada masyarakat kita dan juga kepada generasi muda kita yang nanti akan memimpin bangsa ini. Nah, kalau saya itu tetap serius bekalkan pemuda-pemudi kita dengan iman. Sebagaimana pesan daripada para nabi dan rasul tadi. Karena iman adalah asbab pertolongan Allah SWT. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kami berkewajiban, kata Allah SWT, menolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, agar betul-betul pemuda hari ini menjadikan bangsa ini disegani oleh bangsa-bangsa lainnya nantinya setelah iman, maka kita harus bekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Wazidnahum huda. Kami tambah-tambah pedoman petunjuk untuk mereka. Bekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Tingkatkan kompetensi mereka. Tingkatkan kemampuan mereka. Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi posisinya daripada orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain juga Allah katakan kepada kita, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Mereka memiliki keimanan yang mantap, ibaratnya pohon yang memiliki akar yang kuat dan kemudian memiliki cabang-cabang yang tinggi. Cabang yang tinggi adalah gambaran wawasan, pengetahuan, ilmu. Maka kalau saya itu kewajiban kita semuanya agar pemuda hari ini betul-betul bisa kita handalkan di masa datang. Setelah iman, kita bekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang tidak berilmu
akan dikendalikan oleh orang-orang yang berilmu. Maka oleh itu agar kita bangsa Indonesia ini tidak dikendalikan oleh bangsa-bangsa lain, maka oleh itu pengetahuan, pendidikan, ilmu pengetahuan yang harus menjadi bekal kita dan juga bekal kita untuk generasi mendatang. Dan kemudian yang ketiga, yang mesti juga menjadi perhatian kita ke depan untuk menjadi bekal bagi pemuda kita hari ini, warabatna ala qulubihim, kami satu padukan hati-hati mereka, kami kompakkan mereka, kuatkan barisan mereka. 28 Oktober menjadi bukti bagi kita. Kenapa begitu lama kita terjajah oleh penjajah? Salah satunya adalah karena memang kita belum bersatu dan belum kompak. Tetapi ketika 28 Oktober 1928, ketika para pemuda berkomitmen, bersumpah di Nusantara ini untuk menyatukan pikiran, langkah perjuangan, kurang 17 tahun kemerdekaan diraih. Demikian juga ketika baru 1 hari merdeka, 17 Agustus 45, karena Belanda dan penjajah tidak rela kita merdeka. Nah, itu terbukti dengan adanya agresi Belanda pertama, kedua. Ini membuktikan bahwasanya Belanda sekutu tidak setuju kita merdeka. Maka itu mereka provokasi Indonesia belahan timur. Tidak setuju, baru setengah hari ingin misah diri dari Indonesia. Ulah daripada provokator mendorong mereka untuk misahkan diri. Tapi kesigapan daripada pemimpin kita di antaranya waktu itu Bung Hatta, kemudian mengkonsolidasikan barisan umat kembali, sehingga diambil kesepakatan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tahun 18 Agustus tahun 45, sehingga goyangan goncangan yang dijalani semenjak tahun 45 sampai tahun 50 itu bisa dihadapi. Demikian juga pada tahun 65 PKI itu juga bisa dihadapi. Kenapa? Karena memang kita bersatu, kompak. Ketika kita memiliki barisan yang kokoh karena persatuan, maka saya itu agar pemuda-pemudi yang ada sekarang ini, mereka juga sebagaimana harapan kita menjadi generasi yang kompak, bersatu satu sama lainnya. Ini tergantung kepada contoh yang kita berikan. Maka saya itu kepada kita di mana saja kita berada, apa saja posisi kita, apalagi sebagai pemimpin, maka itu berikanlah contoh kompak dan bersatu yang terbaik itu untuk generasi muda hari ini. Berikanlah keteladanan kompak dan bersatu itu untuk generasi muda kita hari ini. Tanamkan semangat kekompakan, persatuan kepada mereka, karena memang keberhasilan, kesuksesan akan didapatkan ketika kita kompak dan bersatu. Dan kemudian bangsa ini juga dibangun, juga akan bisa dimajukan ketika kita kompak dan bersatu. Maka saya itu, Allah juga mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi seperti orang-orang musyrik yang pekerjaannya itu adalah mengadu domba, memecah belah, membuat berita hoax. Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Karena dasar dengan iman pula lah, maka ketika ada perbedaan dan ada ketidaksamaan, maka kita orang-orang yang beriman berusaha untuk menyatukan barisan itu dengan mempersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Maka kalau saya itu iman mantapkan kepada mereka,
ilmu pengetahuan bekalkan kepada mereka, persatuan kokohkan di antara mereka. Maka pada saat itulah mereka akan bisa beri gagah, bisa berbicara lantang, dan bisa menunjukkan idealismenya sebagai generasi yang punya idealisme. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini menjadi orang-orang yang berperan untuk mempersiapkan, membekalkan pemuda hari ini untuk menjadi pemimpin di masa datang dengan sebaik-baiknya. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Mudah-mudahan ke depan Allah SWT akan menghadirkan kekuatan untuk kita semua untuk memberikan perhatian yang terbaik kepada generasi muda hari ini. Ketika kita tidak peduli kepada generasi muda hari ini, berarti kita tidak peduli kepada masa depan bangsa ini. Ketika kita cuai, ketika kita tidak perhatikan kepada pemuda hari ini, berarti kita juga tidak sayang dan tidak cinta dengan bangsa ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan yang terbaik bagi kita untuk menghadirkan generasi terbaik di masa datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.